Wait. Jangan lupa klik subscribe, klik tombol notification, dan like, share, and comment. Enjoy guys! Halo teman-teman semua. Pada video ini, kita akan membahas konstruksi, penggaris, dan jangka. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan penggaris dan jangka? Namun, tahukah kalian bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kedua benda tersebut? Lalu, bagaimana sih konstruksinya dalam matematika? Langsung saja kita simak pembahasannya. Menurut para ahli, penggaris pertama kali ditemukan pada zaman dahulu kala loh teman-teman. Tepatnya di lembah Indus, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Lalu, seorang berkebangsaan Inggris bernama John Napier berhasil menemukan penggaris loh teman-teman. Penggaris tersebut berupa penggaris geser. Dan ternyata penggaris tersebut pertama kali dibuat di Inggris pada tahun 1632 loh. Sejarah penggunaan penggaris dan jangka. Dulu, orang Yunani mencari cara bagaimana menggunakan penggaris dan jangka untuk membagi tiga sudut sembarang. Namun, mereka gagal. Hingga tahun 1796, Gauss berhasil menemukan cara menggunakan penggaris dan jangka untuk membangun suatu poligon. Penemuan ini merupakan kemajuan pertama loh untuk masalah pembangunan di Yunani. Untuk pengembangan penemuan konstruksi penggaris dan jangka sendiri itu dikembangkan oleh Euclid sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Euclid menulis sebuah buku berjudul Elemen. Dia mengasumsikan bahwa kemungkinan dalam menggambar suatu garis lurus antara dua titik yang diberikan dan sebuah lingkaran dengan pusat serta jari-jari tertentu itu dapat dibentuk oleh penggaris dan jangka. Itu tadi penjelasan singkat sejarah penemuan penggaris dan jangka. Selanjutnya, konstruksi penggaris dan jangka dalam bangun segi enam. Yuk kita simak penjelasannya. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang aturan konstruksi penggaris dan jangka. Seperti yang kita ketahui, Euclid ini memberikan aturan konstruksi yang menjadi aksiomanya, yaitu yang pertama, jika A dan B adalah suatu titik, kita dapat menghubungkan titik A dan B dengan membangun suatu garis dari titik A ke titik B. Nah, jika garis ini berpotongan pada sebuah lingkaran, maka akan menghasilkan titik-titik hasil perpotongan. Kita misalkan ya, jika ada titik A dan titik B, kemudian kita buat garis yang melewati titik A dan titik B. Dan apabila garis tersebut berpotongan pada sebuah lingkaran, maka akan menghasilkan titik-titik hasil perpotongan seperti yang ditunjukkan pada panah. Selanjutnya yang kedua, jika AB adalah suatu garis yang dibangun dan merupakan suatu titik, kita dapat menggambar sebuah lingkaran dengan pusat O dan jari-jari AB. Perlu kita ketahui ya, bahwa lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama pada suatu titik tertentu atau titik sembarang. Maka kita bisa misalkan titik tertentu atau titik sembarang itu sebagai titik pusat O dan jarak yang sama itu sebagai jari-jari AB. Nah, kita gambar seperti berikut nih. Titik pusatnya adalah titik dari perpotongan dua garis. Kemudian yang berjalan itu adalah jari-jari atau jarak yang sama. Dan yang ketiga, jika AB adalah suatu garis yang dibangun sebelumnya, kita dapat membangun garis tersebut dan menghasilkan suatu titik yang lain. Di sini kita akan jelaskan. Kita akan buat perbandingan yang pertama, garis yang
kita panjangin lagi, maka akan menghasilkan titik-titik yang lainnya, begitu maksudnya. Dan kita harus tahu bahwa contoh dari konstruksi atau pembangunan yang diperoleh dengan menggunakan penggaris dan jangka ada dua. Yang pertama, membagi dua sudut. Yang kedua, membagi garis berat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar segi 6 beraturan yang sisinya sama panjang dengan menggunakan penggaris dan jangka. Pertama kita pilih titiknya terlebih dahulu. Pokoknya saya pilih titik di sini. Inilah titiknya sebagai titik pusat dari lingkaran. Setelah itu kita buat jari-jari di lingkarannya sebarang seperti itu. Lalu saya buat lingkarannya. Sudah. Setelah itu kita buat garis ya, garis yang memotong lingkaran, tapi garis tersebut melewati titik pusat lingkaran. Sebarang. Seperti itu. Setelah itu posisi tadi kan garis tersebut memotong lingkaran di dua titik. Nah, dari titik tersebut kita posisikan jangkanya, tumpuan jangkanya, lalu kita tepatkan panjang jangka itu sesuai dengan jari-jarinya sehingga bentuknya seperti ini. Kita buat garis yang memotong lingkaran di dua titik lagi. Kita tepatkan pada titik satunya yang telah kita temukan tadi. Tepatkan seperti itu. Lalu kita buat garis yang memotong lingkaran di dua titik. Nah, sudah. Langkah selanjutnya adalah kita menarik garis. Kita cari yaitu 6 titik perpotongan dari garis yang telah kita buat dengan lingkaran pertama kita. Lalu kita tarik garis yang memotong lingkaran dua titik tersebut, atau bisa kita sebut dengan tali busur. Setelahnya kita buat titik perpotongan selanjutnya, tarik garis melalui tersebut. Lalu selanjutnya kita menggambar garis yang satunya lagi. Seperti ini. Maaf. Lalu kita tarik garis lagi. Tarik garis seperti itu. Tarik garis seperti itu. Kita tarik garis lagi. Nah, maka setelah kita dapatkan bahwa garis yang merupakan segi 6 beraturannya adalah garis yang dihubungkan oleh garis-garis berwarna biru, di mana kita bisa merapikannya dengan menghapus perpotongan titiknya yang lewat dari perpotongan titiknya, garis-garis potongnya dengan penghapus, sehingga nanti diperoleh gambar seperti berikut.